Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar praktikum DSK. Berikut videonya. Jadi pada kelompok 4 kami mendapatkan soal MATLAB seperti berikut, yaitu pada sebuah sistem kendali pada mass spring damper diberikan plan berupa mx ditambah bx ditambah kx sama dengan F, yang mana massanya adalah 1 kg, bulk modulusnya 25 ns per m, konstanta pegas 40 N per M, dan gaya sebesar 1 Newton. Dan kami mencari karakteristik respon keluaran dari sistem tersebut. Kami mendapatkan soal berupa KP-nya 150, KI-nya 0,8, dan KD-nya 0,1. Untuk menyelesaikan persamaan dari soal ini, kami menggunakan persamaan fx sama dengan x kuadrat ditambah 25x ditambah 40x sama dengan 1 per s, di mana persamaan tersebut akan diubah menjadi nilai fs, di mana itu akan menjadi dx kuadrat per dt kuadrat ditambah 25 dt per dx ditambah 40 sama dengan x. Dikarenakan persamaan yang telah saya sebutkan tadi tidak dapat dimasukkan pada MATLAB, jadi kami mencarinya secara manual. Kemudian dapat kita lihat pada MATLAB ini, yaitu sebagai berikut. Yang kita dapatkan itu nilai KP sama dengan 150, nilai KD 0,1, dan nilai KI-nya 0,8. Langkah kedua ialah menyelesaikannya dengan secara open loop. Dari persamaan open loop, kita bisa mendapatkan angkanya berupa num sama dengan 1, den sama dengan 1, 2, 5, 40, step num, den. Dalam penulisan hal ini, diperhatikan tanda titik dan komanya. Selanjutnya, syarat open loop adalah dengan menambahkan persen. Jika tidak menambahkan persen, maka keluaran dari common window tidak akan berjalan. Selanjutnya, kita masukkan nilai KP dari persamaan yang diketahui sebesar 150, KD sama dengan 0,1, num, KDKP, dan sama dengan 1, 25 plus KD, 40 plus KP, dan nilai T waktu saat 0,01 hingga 2, step num, den, dan T. Hal yang sama dilakukan terhadap KP dan juga KD. Setelah didapatkan persamaan tersebut, maka kita bisa lihat keluaran common dari Windows-nya dengan mengcopy dari persamaan yang didapat di common window. Selanjutnya, tekan enter dan didapatkan persamaan dari nilai X, di mana X sama dengan 1 per X pangkat 3 ditambah 25 dikali S pangkat 2 ditambah 40 dikali S. Langkah selanjutnya ialah melihat grafik karakteristiknya dengan cara merankan dari MATLAB tersebut. Dan didapatkan nilai dari karakteristik grafiknya seperti berikut. Untuk menampilkan grafik pada MATLAB, dilakukan dengan cara mengopi semua codingan yang ada di papan editor ke
command window. Lalu tekan enter. Nah, setelah grafik keluar, untuk melihat peak response, maka centang semua yang ada di karakteristik. Nah, setelah itu kita bisa melihat bahwa rise time dari grafik identifikasi respons secara open loop ini adalah di atas 1,95 dengan amplitudo stabil 0,8. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal kelompok 4, tugas akhir kelompok 4 yaitu Arduino pada Proteus. Di mana kami mendapatkan soal nomor 5 yaitu soal sensor thermocouple dengan membuat suatu rangkaian dan program menggunakan microcontroller, Arduino dan sensor jarak, di mana nilai sensor akan ditampilkan di LCD dan ketika melebihi set point LED akan menyala. Di mana soal ini pengaplikasiannya akan ditunjukkan pada Proteus sebagai berikut. Pada Proteus dapat kita lihat rangkaian yang telah jadi, yaitu seperti ini, dengan komponen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu Arduino Uno, LCD 16x2, resistor 220, LED blue, modul Max 6675, dan juga thermocouple. Setelah komponen yang diperlukan dikira lengkap, proses yang dilakukan selanjutnya yaitu proses wiring, di mana seluruh komponen yang telah dimasukkan ke dalam Proteus ini disambungkan ke Arduino Uno. Kita lihat pada bagian LCD 16x2, di mana pin VSS dan pin RW disambungkan ke ground, pin VDD disambungkan ke power, dan juga pin RS pada pin 12 Arduino, pin E pada LCD disambungkan ke pin 11 pada Arduino. Selanjutnya yaitu pin D4 sampai pin D7 disambungkan ke pin 2 sampai pin 5 di Arduino. Lanjut ke LED. Pada LED disambungkan ke ground dan juga disambungkan kepada resistor. Selanjutnya resistor disambungkan kepada pin 0 di Arduino Uno. Pada thermocouple kutub positif disambungkan ke pin 3 T positif di modul Max 6675. Sedangkan pada kutub negatif thermocouple disambungkan ke pin 2 atau T min pada modul Max 6675. Pada thermocouple ini sama seperti LED juga disambungkan ke ground. Pada modul Max 6675 pada pin 5, 6, dan 7 disambungkan ke pin 8, 9, dan 10 di Arduino Uno. Berdasarkan soal tersebut, program atau codingan yang kita buat adalah seperti ini. Yang pertama, include di sini menunjukkan kita harus memasukkan library ke dalam program Arduino. Yang pertama ada include library Max 6675 untuk library modul 6675-nya, dan liquid crystal untuk modul untuk library LCD 16x2. Dan di sini ada define LED 0. Kita mendefinisikan LED itu berada di pin 0 Arduino. Bisa dilihat di sini bahwa LED kita pasangkan ke pin 0. Kemudian di sini ada pin 8, pin 10, dan pin 9 di Arduino disambungkan ke CS, SO, dan SCK 0.
yang ada pada modul Max 6675. Kemudian kita masuk ke void setup. Di void setup kita menjelaskan bahwa LED itu merupakan pin output. Pin mode VCC pin sebagai output dan pin mode ground pin sebagai output. VCC pin kita buat menjadi high atau mengalirkan 5 volt, sedangkan GND pin itu sebagai ground atau kita definisikan sebagai low. Kemudian di sini kita mulai pengaktifan LCD-nya, ada LCD begin 16x2. Kemudian kita men-set kursornya atau tulisan dari LCD tersebut itu berada di 0,0. Kemudian kita masuk ke fungsi loopingnya atau program utamanya. Di sini telah didapatkan bahwa untuk menghitung temperatur atau suhu menggunakan modul Max 6675 menggunakan rumus yang seperti ini yang telah kami lakukan perhitungannya. Di sini kemudian di bagian koordinat 0,0 itu ada tulisan temperatur akan muncul. Kemudian di bagian 0,1 di koordinat 0,1 maka LCD akan membaca tampilan suhu yang diatur menggunakan modul Max 6675 tadi. Di sini ada syarat, if atau jika suhu atau temperatur melebihi 50 derajat, maka LED yang sebagai output tadi akan hidup atau akan berlogik high atau 1. Dan ketika syarat tersebut tidak memenuhi, maka program akan masuk ke else. Sehingga lampu atau LED tadi akan mati. Untuk simulasinya bisa kita lihat seperti ini. Kita playkan. Sebelum di play, kita bisa memasukkan programnya di sebelah sini. Kita masukkan alamat tempat file hexnya ditaruh. Kemudian kita jalankan, kita run simulasi. Kita tunggu sebentar. Kemudian akan muncul thermocouple. Setelah itu, kalau ada temperatur. Temperatur di sini menunjukkan 49 derajat. Kalau di atas 50 derajat, LED akan menyala. Saat ini 49 derajat berarti LED masih dalam kondisi mati atau low. Kita naikkan suhunya menjadi 51 derajat. Nah, di sini LED telah menyala. Berarti rangkaian yang kita buat dan program yang kita buat sudah sesuai dengan soal yang diberikan di sini. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Initiating System 1. System 1 loaded. Baiklah, untuk percobaan selanjutnya, kelompok 4 mendapatkan soal untuk tugas akhir praktikum dasar sistem kendali sebagai berikut. Terdapat 3 push button NO yang digunakan untuk menyalakan, mereset counter, dan mematikan motor dengan kondisi sebagai berikut. Komponen yang harus digunakan pada tugas ini yaitu yang pertama push button NO1 untuk menyalakan motor pada alamat %I00. Komponen yang kedua yaitu push button NO2 untuk mematikan motor pada alamat %I01. Yang ketiga yaitu push button NO3 untuk mereset counter motor pada alamat %I02. Komponen yang terakhir yang harus digunakan yaitu motor yang terhubung pada alamat %Q01. Syarat yang harus dipenuhi pada soal ini yaitu yang pertama ketika NO1 ditekan 1 kali, maka motor akan menyala. Lalu pada saat NO1 dilepaskan, motor akan mati. Yang kedua yaitu ketika NO1 ditekan 2 kali, motor juga akan menyala. Lalu pada saat NO1 dilepaskan, motor akan mati. Syarat yang ketiga yaitu ketika NO1 ditekan 3 kali, motor akan menyala. Lalu pada saat NO1 dilepaskan, motor akan mati.
Yang selanjutnya yaitu ketika NO1 ditekan 5 kali, motor akan menyala. Lalu pada saat NO1 dilepaskan, motor akan mati. Syarat terakhir dari soal yang diberikan yaitu ketika NO1 ditekan 6 kali dan seterusnya, motor tidak akan menyala. Untuk menyalakan motor lagi, resetkan counter motor. Dari soal tersebut, kami menggunakan aplikasi Twido Suite, di mana pengaplikasiannya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan NO, NC, dan juga motor sebagai output dengan alamat %Q01. Dapat kita lihat di rung 0 ini, NO yang digunakan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan NC yang digunakan berjumlah 1. Pada rung selanjutnya terdapat komparator dan juga memori. Memori di sini yaitu berjumlah 5 memori. Sedangkan pada rung selanjutnya yaitu rung 6 menggunakan 2 NO dan juga 1 rangkaian counter. Pada soal tersebut dapat kita simulasikan dengan menggunakan aplikasi Twido. Kita bisa mensimulasikannya seperti ini. Nah, di sini pada soal nomor 1 itu ketika NO ditekan 1 kali, maka motor akan menyala, lalu pada saat NO1 dilepas, motor akan mati. Nah, begitupun seterusnya sampai 5 kali. Kemudian apabila NO1 ditekan sebanyak 6 kali, motor tidak akan menyala lagi, dan untuk menyalakannya kembali menggunakan reset counter yaitu pada alamat %I02. Jadi bisa dilihat seperti ini, kita runkan. Kita tunggu beberapa saat. Aplikasi siap disimulasikan. Untuk tombol pertama, ketika kita klik 1 kali, maka motor akan menyala. Ketika kita lepas, motor akan mati. Kemudian kita klik 2 kali tombolnya, 2, maka motor akan menyala lagi. Kemudian kita lepaskan, maka motor akan mati. Kemudian kita klik 3 kali tombol NO-nya, maka motor akan menyala. 1, 2, 3. Nah, motor akan menyala. Ketika kita lepaskan, motor akan mati. Kemudian kita klik sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Motor akan menyala. Kemudian kita lepaskan, motor akan mati. Dan yang terakhir, ketika tombol NO ditekan sebanyak 5 kali, maka motor akan menyala. 1, 2, 3, 4, 5. Motor akan menyala dan ketika dilepaskan, motor akan mati. Untuk pengklikan atau pemencetan tombol NO selanjutnya, maka motor tidak akan menyala lagi. Ini contohnya. Nah, motor tidak akan menyala lagi. Untuk menyalakan motor kembali, maka yang perlu kita lakukan adalah menekan tombol reset I02, I01 maksudnya. Mohon maaf. Di sini dapat dilihat bahwa tombol reset I02. Ini kita klik I02. Ketika kita klik tombol NO lagi, maka motor akan menyala. Nah, seperti itu. Baiklah, sekian simulasi untuk tugas PLC praktikum dasar sistem kendali dari kelompok 4. Terima kasih.
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.